beliau juga saya dengar bergabung dalam organisasi pejuang keadilan ya, koalisi pejuang keadilan Kota Samarinda. Ya. Halo, selamat malam rekan-rekan pengacara kondangan. Nama saya Yogi Prasetyo Putra. Malam ini saya bareng pengacara kondangan Kota Samarinda. Oke, baik. Kabar baik. Bagaimana juga kabarnya? Kabar baik, sehat. Saya lihat tambah ganteng ya. Oh iya, jelas. Bagaimana bekas-bekas lukanya udah hilang ya? Ini masih nyeri-nyeri di sini, Bang. Oh, masih nyeri-nyeri di kepala ya. Baik, Bung Yogi Saputra ini adalah salah satu korban juga ya. Betul. Korban pengeroyokan oleh institusi penegak perda ya, bisa dikatakan. Dalam hal ini institusinya Pemkot ya, Pemkot Kota Samarinda, Satpol PP. Gimana Bang? Bisa ceritakan kejadian pada malam itu sampai terjadi insiden pengeroyokan itu? Ya, jadi sebetulnya kemarin waktu Satpol PP Kota Samarinda ini gelar razia penertiban, jadi kami diperiksa identitas, kemudian kami sudah berikan, sebenarnya kami kooperatif juga, Bang. Cuman karena memang ada miss mungkin dari pihak Satpol PP sehingga terjadi pengeroyokan itu. Jadi selanjutnya, pengeroyokan itu terjadi berapa orang teman-teman yang dipukul? Kalau kita yang dipukul kemarin 9 orang, cuman kemarin yang luka kami 4 orang. Kami sempat dibawa ke rumah sakit di Visum. Sebelumnya, setelah itu kami laporan ke Polresta Samarinda. Iya. Missnya itu bisa diceritakan? Itu ada apa bisa sampai terjadi? Nah, jadi waktu diminta identitas itu kami serahkan KTP, kemudian teman kami itu menunjukkan KTM, kartu tanda mahasiswa, tapi dikiranya itu kartu ATM. Oh, salah dengar ya? Salah dengar, betul. Biasanya di situ. Selanjutnya Satpol PP sudah pergi, kemudian mereka nantang lagi ya, Bang. Nantang lagi, ya ngajak lain. Nah, akhirnya disitulah. Yang ngajak lain seperti apa nantangnya? Ya, apa kamu berani sama saya? Kira-kira begitu, Bang. Oh iya, jadi sampai terjadi ini ya, adu mulut ya? Adu mulut ya. Ada argumentasi lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, selanjutnya korban-korban pemukulan itu ada berapa orang kira-kira? Kemarin 4 orang, 4 orang ya, sudah di visum. Jadi semua yang berkunjung di situ cuma 4 orang atau memang pada saat itu lagi ramai? Kemarin 9 orang pengunjungnya. 9 orang ya di warung kopi itu. Jadi iya. cuma yang terkena dampak pukulan, ya kan? Yang luka-luka itu 4 Luka-luka orang. itu cuma 4 orang. Ya, selanjutnya proses laporannya seperti apa? 1 hari setelah itu paginya langsung kita laporan ke Polresta Samarinda. Dari laporan itu kita sudah di BAP dan lain-lain. Kemudian oleh kepolisian sudah diserahkan ke kejaksaan. Jadi ini sudah proses putusan pengadilan ya? Ya, sudah putusan pengadilan. Berapa bulan diponis untuk para terdakwa itu? Cuma 5 bulan 17 hari. 5 bulan 17 hari ya. Wah, cukup ringan ya. Ringan sekali, jauh dari harapan kita lah. Ya, terus selama proses penyelidikan itu para tersangka itu ditahan atau tidak ya? Nah, ini dari tahan. Udah ditahan di kepolisian ya? Di kejaksaan juga enggak ya? Udah ditahan. Artinya mereka dibebaskan. Bahwa bahkan ada kabar-kabar burung saat ini kedua tersangka ini justru hanya dipindahkan ke institusi lain di Pemkot. Di Pemkot ya. Jadi menyangkut vonis 5 bulan menurut Bung Yogi itu sudah cukup memuaskan hati Bung Yogi sebagai seorang mencari keadilan, ataukah masih ada yang mengganjal itu? Ya, kalau kami dari korban khususnya, selain kami juga dari pejuang keadilan, ya kecewa dengan putusan ini. Seharusnya kita berharap kemarin para korban dihukum para terdakwa ya, kok korban ya, pelaku dihukum ya setidak-tidaknya 2 tahun atau 3 tahun dan begitu. Oh gitu. Tapi ini justru cuma 5 bulan ya. Jadi melihat fenomena hukum di masyarakat, pendapat Bung Yogi apakah memang nasib para pencari keadilan ini sama dengan Bung Yogi yang pada saat itu menjadi korban, lalu para terdakwanya cuma divonis hukum 5 tahun oleh pengadilan? Apakah itu terjadi juga terhadap masyarakat yang lain yang di Kota Samarinda? Ya. Masyarakat lain juga merasakan hal yang sama ya. Khususnya masyarakat di kalangan bawah.
Bahkan ada kasus-kasus yang saat ini tidak serius ditangani oleh aparat, sudah ditangani kemudian mandek di Aparat dalam ini aparat kepolisian, atau kepolisian. di kejaksaan atau di mana? Nah, kalau yang di kepolisian ini kadang-kadang kasus-kasus ini tidak ditangani dengan baik. Oh, gitu. Nah, kemudian kalaupun sudah selesai di kepolisian, nanti naik ke kejaksaan, nah mandek lagi. Ada kira-kira berapa kasus yang menurut pengalaman Bung Yogi atau informasi yang Bung Yogi dapatkan nggak? Ya, kalau saat ini yang kita tangani ada sekitar 17 kasus. 17 kasus ya. Yang masih mandek atau memang sudah jalan semua? Ini masih di kejaksaan. Masih di kejaksaan ya. Jadi Pak Bung Yogi terhadap masyarakat, para pencari keadilan, dan juga kepada institusi baik itu kepolisian, kejaksaan, apa pesan-pesan Bung Yogi? Ya, kalau pesan saya untuk masyarakat semua Kota Samarinda, kita pertama harus paham, tahu terhadap hukum. Untuk tahu dan paham hukum, setidaknya kita harus banyak diskusi dengan orang-orang yang memang membidangi hukum, misalkan pengacara kondangan ini. Saya jadinya dari kasus ini saya mulai mencari-cari orang-orang yang memang paham di hukum. Akhirnya saya ketemu pengacara kondangan, dan pengacara kondangan ini cukup membantu dalam menjelaskan konsultasi soal hukum. Nah, artinya langkah pertama itu kita memang harus tahu dulu, tahu jalan, tahu hukum. Dari ketahuan kita itu kita tidak mudah dibohongi, tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Baik, baik, terima kasih atas waktunya Bung Yogi. Semoga kegiatan di dalam pencari keadilan, masuk dan polisi pencari keadilan itu, atau polisi pejuang ya, pejuang keadilan itu tetap berlanjut, dan juga aktivitas Bung Yogi sebagai seorang aktivis yang konsen terhadap perkembangan hukum dan bagaimana advokasi hukum di masyarakat itu bisa terus ditingkatkan gitu ya Bung Yogi ya. Baik, kita ucapkan terima kasih. Ini akhir acara biasanya kita akan ucapkan sebuah idiom dalam hukum, fiat justitia rot colum. Ayo bersama-sama. Fiat justitia rot colum. Salam pengacara kondangan.